Lanjutkan kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus penuhi orang percaya kalau ada ketaatan. Yang kedua, Roh Kudus penuhi orang percaya untuk tujuan yang mulia. Jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk satu tujuan yang mulia, maka kita sebagai wadahnya, sebagai tubuhnya, harus juga mempersiapkan diri dengan baik. Ada orang yang berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli wadahnya seperti apa. Yang penting isinya. Mau wadahnya seperti apa, yang penting isinya baik. Yang penting isinya berkualitas. Apakah itu betul? Apa yang terjadi kalau sebuah belati atau pedang yang terbuat dari logam mulia yang sangat tajam itu disarungkan pada sarung yang hanya terbuat dari pakaian biasa? Apa yang terjadi kalau logam mulia emas ditaruh di sebuah peti yang terbuat dari kayu? Pedang itu pasti akan merobek sarungnya, dan peti kayu itu akan hancur dimakan oleh waktu. Karena itulah Yesus pernah berkata, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu adalah pribadi yang mulia, pribadi yang agung, yang terpuji. Dialah yang memenuhi setiap orang percaya, sebab Tuhan mau kita dipakainya untuk tujuan yang mulia. Jadi sebagai gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hendaknya lah kita juga menjadi bejana yang baik. Karena kita dipakai untuk tujuan yang mulia. Dan untuk menjadi bejana yang baik, kembali lagi kita harus membangun yang namanya ketaatan. Ketaatan yang dibangun dengan kesatuan hati. Sehingga Roh Kudus yang mulia dan juga terpuji itu, yang kudus itu, yang agung itu, akan memenuhi kita sebagai bejana yang memang dipersiapkan untuk pekerjaan yang mulia. Hanya di dalam bejana yang baiklah Roh Kudus akan bekerja, sehingga olehnya kita dapat mengerjakan tujuan yang mulia itu. Apakah tujuan yang mulia itu? Menggenapi karya Allah. Membawa orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Kita kembali di dalam ayat yang keempat tadi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mulia yang datangnya dari Roh Kudus, dari Allah sendiri. Dan di dalam ayat yang kelima dan seterusnya kita melihat bagaimana orang-orang yang datang itu, baik itu dari orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, maupun juga dari bukan bangsa Yahudi, pendatang dari Roma, baik itu orang Yahudi asli maupun juga orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka tercengang-cengang, mereka melihat satu peristiwa yang belum pernah mereka saksikan, sehingga mereka tercengang-cengang, termangu-mangu. Dan sebagaimana sekali lagi kita sudah belajar, kita sudah diberitahu oleh Alkitab, Allah memakai murid-murid, membawa banyak orang datang kepada Kristus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita dipakai untuk tujuan yang mulia, kita hidup dalam ketaatan, membangun gereja Tuhan, hidup di dalam ketaatan,
Kita mengupayakan menjadi bejana yang baik, sehingga Roh Kudus siap memenuhi setiap kita orang-orang percaya, memenuhi gereja Tuhan. Hanya oleh karena kepenuhan Roh Kuduslah gereja Tuhan dapat bangkit. Dan itu dapat tercapai, terwujud, tergenapi apabila anggotanya satu dengan yang lain hidup dalam ketaatan. Dan ketaatan itu dibangun oleh kesatuan hati. Inilah yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus penuhi orang percaya untuk bersaksi tentang perbuatan Allah yang besar. Tuhan mau kita mengerjakan apa yang Tuhan rindukan bagi gerejanya, yaitu mengerjakan, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang telah Ia nyatakan, yang telah Ia buktikan bagi umat manusia berdosa. Dan itu dapat terjadi dalam kehidupan kita, sekali lagi, kalau kita bersama-sama hidup di dalam kesatuan hati. Gereja Tuhan bangkit hanya oleh ketaatan. Gereja Tuhan dapat bangkit hanya oleh kesatuan hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengupayakannya. Tidak ada kata terlambat. 2000 tahun yang lalu itu terjadi. Dan di saat yang sama, di waktu sekarang, itu juga dapat terjadi di dalam gereja Tuhan. Roh Kudus dicurahkan, gerejanya bangkit, penuaian terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan bicara tentang bersaksi kalau belum ada kesatuan hati. Bersaksilah tentang perbuatan-perbuatan Allah dengan bukti kita hidup di dalam ketaatan. Kita hidup di dalam kesatuan. Karena dengan ketaatan dan kesatuan itu, orang-orang akan melihat bahwa kita adalah saksi yang benar. Saksi yang benar-benar mengalami kasih Kristus. Saksi yang benar-benar hidup di dalam perintah Tuhan. Bejana yang baik, yang benar-benar telah mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Kita bersaksi, tapi kita tidak hidup dalam kesatuan hati, kita tidak hidup dalam ketaatan. Kesaksian itu adalah satu kesaksian yang sia-sia. Tetapi ketika gereja Tuhan hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesatuan hati, maka kesaksian itu akan membawa banyak orang datang kepada Kristus. Kesaksian yang berdampak, kesaksian yang berkuasa, karena Roh Kudus hanya akan bekerja dalam bejana yang baik. Bejana di mana orang-orang yang ada di dalamnya, gereja Tuhan hidup di dalam ketaatan, kesatuan hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi gereja Tuhan. Kita hidup di dalam kesatuan hati. Kita bersama-sama mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi gereja Tuhan. Kita telah dikasihi oleh Tuhan. Maka hiduplah bersama-sama di dalam kasih. Bangunlah ketaatan. Bangunlah kesehatian. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami rindu Tuhan. Kau boleh menolong kami sebagai tubuh Kristus. Agar kami hidup di dalam ketaatan yang kami kerjakan dengan kesatuan hati. Karena kami percaya Tuhan bahwa kami akan bangkit bersama-sama
ketika kami hidup di dalam ketaatan. Kami percaya sebagaimana Tuhan berkarya 2000 tahun yang lalu membawa banyak jiwa sehingga nama-Mu dipermuliakan, maka peristiwa yang sama juga dapat dikerjakan oleh gereja di masa kini ketika kami hidup mengalami kepenuhan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sukacita di dalam Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.